Di Sulawesi Utara itu kenapa bisa tinggi? Itu kerja keras relawan Jokowi dan akumulasi kemarahan pendukung Puan Maharani. Jadi meledak begitu suaranya. Cuma partai-partai Koalisi Indonesia Maju aja bingung. Kok kenapa begini? Partai kita susah naik. Lah Pak Jokowi datang sendiri. Bicara empat mata. Jawa Tengah aja tinggal 1%, Mbak, bedanya. Ya, dapat info tadi dari bos. Mas Pacul udah lepas, udah fokus pilih. Cuma ya buat daerah yang menang. Jadi infonya, kan Jawa Tengah itu punya 10 dapil DPR RI kan. Ganjar Mahfud masih unggul 1% ke atas. Tapi mereka itu menang, kalau dari 10 dapil, cuma 4 dapil doang. Itu lumayan telak. Di satu sisi, Prabowo Gibran udah unggul 6 dapil. Ya udah begitulah. Karena gue dengar terakhir tinggal Bali doang mereka operasi. Memang susah-susah, orang lain mikirnya enak. Kalau di posisi wilayah gede PDI Perjuangan pusing. Ya udah jadi rahasia umum. Kayak kita ditanya-tanya pimpinan organ lain, kenapa bisa begitu ya? Nggak mungkin kita bilang rahasia perusahaan. Partai it's partai. Mereka sebagai pengusaha itu berpikir banyak hal, Mbak. Kang Ara aja kabur. Pastilah dituduh pengkhianat ABC lah. Orang yang duduk di Jakarta doang bicaranya enak. Nah orangnya kalau nyalek, gua aja kan sama Eriko Sutarduga DPR RI. Nggak mungkin gua bilang sama DKI Jakarta itu Mbak posisinya masih di atas caleg-caleg PDI. Tapi kenapa pilpresnya jeblok banget, cuma 15-17% doang. Dia kampanye loh di Jakarta, ntar kampanye resminya. Ya di kantong bapaknya lah di Jakarta Barat sama Jakarta Utara. Lah yang Prabowo Gibran menang di Jakarta itu doang, itu 2 daerah doang kok. Sama TPS gua 60, menteng atas di apartemen Taman Rasuna doang. Sisanya Anies masih kuat banget. Ya dia kan nggak mungkin ngomong, Mbak, nggak bakalan ngomong dia itu, cuma orang yang kerja, Mbak. Jadi Mbak bisa melihat gerakan-gerakannya kalau turun bansos. Nggak perlu ngomong, orang udah tahu Gibran itu anaknya Jokowi. Disulutkan jadinya begitu, Mbak. Semakin tinggi approval ratingnya, makin ketarik ke situ. Buktinya kayak Sulut, banyak orang nanya kan, loh kok Gerindranya cuma nggak sampai 10%. Nah ini pilpres sama pileg emang sama, beda lah. Memang susah posisinya sekarang ya berat. Suara partai calegnya PDI Perjuangan sama Ganjar Mahfud susah matching, Mbak. Kan warga itu punya KTP, bukan KTA semua. Kalau kayak kita ya banyak diteleponin, wah Sulut bisa begitu ya, bisa. Kenapa enggak? Ini gua operasi Solo Raya, itu gua dapat informasi. Operasi Solo Raya, apapun yang terjadi di TPS Solo, dia harus kalah Ganjar Mahfud. Karena terlalu songong dinilai, geng situation room ini terlalu songong. Endorsement Mas Ganjar dari awal, dinilai kan begitu. Mas Pacul aja enggak. Fokusnya di pileg. Dibilang jangan nyerang Pak Jokowi, mereka nyerang. Merosot terus. Turun 6,3%, Pak. Suaranya Mas Ganjar. Dia udah kerja keras, belusukan kanan kiri. Timnya yang blunder terus. Kita sih aduh, kalau Pak Oli udah ingetin, tetap kerja buat pilpres ke kader-kader. Ya kalau warganya nggak mau, jangan paksa. Yang penting partai tetap yang utama. Ya kalau mau bicara tentang Prabowo Gibran, khususnya Gibran, ya kekuatan utamanya ada di KSP, Mbak. Di luar Deputi 5 itu kan nggak ada gunanya, Mbak. Jaringan politik itu ada di Deputi 1-4 kalau di kantor staf presiden. Ya gue sih rasa sayang sama abang-abang yang di Deputi 5 semua. Hukam gagah-gagahan nama aja, tapi kan nggak ada program di situ, Mbak, yang menyentuh langsung rakyat. Kayak KSP mendengar, jaringan-jaringan politik itu yang tidak terbaca publik. Kalau di Sulut itu full tim, Mbak. Susahnya emang, Mbak, kalau menjelang masa jabatan habis itu masih di atas 75%, aduh. Kepercayaan publik masyarakatnya susah memang. Beda kan Pak SBY 50 udah lemdak. Kelompok yang paling terkena dampak kebijakan Jokowi yang mereka kritik habis-habisan masih 62% percaya Jokowi. Mereka makan omnibus loh, tapi suka program-program bantalan sosial Jokowi dan lain sebagainya. Jadi dikirim surat suara di luar negeri kan, nyampe di Taiwan, itu yang viral itu di Taiwan. Kertas suaranya dibuka, DPR RI-nya udah kecoblos. PDI Perjuangan nomor urut 2, Once Mekel sama Ganjar Mahfud. Once WA gua kan, aduh kenapa bisa viral.
Gua nggak balas, mau komen. Gua kan nggak ke dia, Mbak, kalau DPR RI. Gua bilang ke dia, Kak, susah Ganjar Mahfud. Masalahnya kan taipan-taipan aja kita tahu sendiri. Ya, kalau di Sulawesi Utara udah akumulasi kemarahan. Ditambah kasus Israel, pengaruh kekristenan yang kuat, dibuanglah bola terus. Ganjar tolak Israel di Sulawesi Utara. Baru dimasukin ayat, siapa yang mengutuk Israel akan kukutuk. Habis grassroots-nya. Kan kadang kan yang ribut di elit nggak sampai ke rakyat, Mbak. Rakyat itu apa adanya, Mbak. Rumusnya itu kan Jokowi paham. Dia kan dari wali kota. Yang lain-lain kan ya cuma cukup sampai di anggota DPR, DPRD, praktisi.